Umur. Tentunya umur ini juga penting karena ini yang umur dasarnya adalah carbon dating. Yang di carbon dating itu adalah dari tanah. Jadi sisa-sisa organik yang ada di tanah itu yang di carbon dating. Kita ada sekitar 15-an carbon dating di Gunung Padang, 10 diantaranya kita kirim ke Beta Analytic yang di Amerika, satu laboratorium yang sangat dikenal gitu ya, standarnya sudah internasional. Pada intinya, lapisan satu ini, tanah di lapisan satu ini umurnya sekitar 3 ribuan. Artinya situs ini bisa dibangun sekitar 3 ribuan itu, atau bisa lebih mudah lagi, karena bisa dimodifikasi terus-menerus begitu ya. Nah, kemudian yang lapisan 2 ini berdasarkan ada 2 sampel karbon, yang satu adalah tanah di antara celah-celah batuan ini, yang satu lagi adalah karbon yang ada di fondasi dari lapisan 2 ini di kedalaman sekitar 45 meter. Dan itu umurnya dua-duanya sama, sekitar 7 ribuan, jadi cukup bagus begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang masih tanda tanya yang jelas, kalau dari hasil dari bor 2 ini, struktur dari lapisan 3 ini ditimbun oleh ada satu tanah, ini bukan tanah alamiah tapi tanah timbun, dan umur dari tanah timbun ini sekitar 10 ribuan, jadi 8.000 BC. Jadi artinya struktur yang di bawahnya atau lapisan 3 itu lebih tua dari 10.000. Tepatnya berapa? Kita belum tahu persis. Yang jelas hasil carbon dating dari tanah-tanah yang berada di lapisan ketiga ini berkisar antara 13.000 sampai 28.000. Anda perhatikan di sini 28.000, di sini 23.000. Nggak benar kan? Jadi artinya umur dari lapisan 3 ini masih ada uncertainties-nya cukup besar, dari 13.000 sampai 28.000. Tepatnya berapa ini yang harus kita analisis lagi begitu. Tapi tua sekali. Jadi kalau kita melihat dari formasi batuannya itu erosinya sudah sangat tua. Nah, di lapangan Agustus September tahun lalu kita membuat beberapa kotak gali ekskavasi. Ada disebut sebagai kotak gali delta di sini di selatan, alpha, beta 1, beta 2 adalah tebing longsor, ada Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, Charlie 4, kemudian Echo 2, ada Echo 1, ini yang paling dalam 11 meter, Echo 2 4 meter, kemudian ini Fanta, ini di teras 2, ini sekitar 2 meteran dalamnya. Tujuan utama untuk ekskavasi ini adalah untuk melihat lapisan 2, itu yang paling dekat yang bisa kita ketahui karena lapisan 2 hanya tertimbun 1-3 meter saja. Kemudian bor juga kita tambah di sini, ada bor GP4, GP5, ada GP1, GP6, GP3 di sini. Ya, jadi targetnya adalah lapisan 2 untuk pemboran itu. Nah, perhatikan di sini, ini juga hasil mapping bahwa si struktur columnar joint ini rata-rata kebanyakan ini subparalel gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat ada yang paralel, ada juga yang subparalel membentuk sekitar 15 derajat terhadap lapisan. Tapi tidak ada yang vertikal, semuanya paralel atau subparalel dengan lapisan. Pertama kita lihat beta 2, jadi di sini terlihat jelas di geolesik ini ada satu seperti bekas longsor di sini ya, jadi lapisan yang kuning ini terputus. Di lapangannya seperti ini. Jadi jangan salah, ini bukan hasil ekskavasi, bukan. Ini adalah tebing longsor yang kita bersihkan dari rumput-rumput sehingga kelihatan batuannya, strukturnya. Dan ini sangat penting. Ini memperlihatkan struktur batuan Gunung Padang dari permukaan sampai sekitar 7 meteran gitu ya. Memperlihatkan lapisan 1 yang pertama. This is the youngest horizon, layer 1. Kemudian layer 2, ini yang umurnya sekitar 7 ribuan itu tadi, memperlihatkan struktur dari columnar joint-nya. Yang kita lihat di sini sejajar dengan perlapisannya ya. Kemudian ini lapisan 3, tersingkap juga. Ini juga cukup unik karena di sini ini sangat lapuk sekali, matriksnya seperti bahan dari gunung api tufa begitu ya. Kemudian di sini ada satu seperti tonjolan begitu ya, seperti ada ada tonjolan yang bahannya itu seperti kolumnar joint juga, arahnya persis sama.
Cuma di sini sudah sangat lapuk. Sudah ada pengelupasan mengulik bawangnya sudah kelihatan sekali begitu ya, dan sudah membulat. Dan ini juga strukturnya sejajar dengan perlapisan. Nah ini kalau kita lihat di sebelah sini, closer look kita lihat, terlihat jelas bahwa ini arahnya north 70 east begitu ya, tegak lurus dengan arah situs. Dan terlihat jelas di antara kolumnar join ini diisi oleh ada satu matriks halus, jadi tidak berbatasan langsung. Artinya dari strukturnya aja kita bisa lihat bahwa ini bukan, it's not a natural columnar join, tapi sudah disusun. Kalau mau disebut sebagai hasil longsoran pun tidak bisa, karena rapi sekali ininya susunannya ya, seluruh bukit. Kemudian perhatikan ini kolumnar joinnya, kolom-kolom batunya arahnya begini. Tapi di bagian ini terlihat ada batu ceper yang direkatkan. Jadi itu fungsinya sepertinya sebagai kuncian, struktur kuncian. Kita menemukan struktur seperti ini di beberapa tempat di Gunung Padang. Ya ini juga jelas memperlihatkan bahwa ini adalah struktur yang artifisial, bukan natural. Seharusnya kita sudah usul bahwa tebing ini dipreservasi begitu ya, jadi dikasih pengerasan, kemudian dikasih tudung dan sebagainya untuk perkuatan, untuk air dan sebagainya. Ini harus diawetkan. Jadi untuk display dan sekaligus juga untuk kestabilan lereng itu sendiri. Tapi kelihatannya belum dilakukan sampai sekarang. Nah kalau kita perhatikan di teras satu ini sebetulnya kan menurut hemat kami bukan hanya layer satu. Kalau kita perhatikan di sini ada teras-teras yang sangat sudah lebih advance. Jadi kalau menurut saya yang membuat teras ini itu tidak sama dengan yang mendirikan batu-batu ini. Jadi ini kalau menurut saya ini lapisan 1, ini sebetulnya lapisan 2 yang tersingkap. Jadi kalau kita zoom, ini sama yang seperti kita lihat tadi di lereng yang lapisan keduanya, yang umurnya lebih tua, 7.000-an itu. Jadi sudah ada matriks di antaranya, sangat rapi. Kalau kita gali dimanapun di teras 1 ini contohnya di sini, ini pernah digali oleh Balar 2005, kemudian kita gali lagi tahun kemarin waktu Pak Presiden datang untuk display. Yang terlihat adalah seperti ini. Jadi di bawah teras 1 dan seperti ini. Jadi ini kelihatannya struktur yang sama yang kita lihat di sini sebetulnya.